Selamat kita bertemu lagi dalam Renungan Malam Susyanim. Sebelum kita lanjut dalam renungan, mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa ada lagi sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Kau mau untuk kami dengar malam hari ini, berfirman-Lah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut hai kamu kawanan kecil. Ya. Logikanya biasanya sesuatu atau yang kecil itu akan merasa takut. Ya, itu logikanya. Tetapi bagi kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata, walaupun kita kecil, maka kita dihiburkan untuk tidak perlu takut, karena Tuhan akan memberikan kita kerajaan. Haleluya. Kecil di sini banyak artinya. Banyak faktor yang terjadi sehingga orang merasa kecil. Mungkin dia miskin sehingga dia merasa kecil. Mungkin dia bodoh sehingga dia merasa kecil. Mungkin dia selalu gagal sehingga dia merasa kecil. Banyak faktor sehingga orang bisa merasa kecil. Tetapi untuk orang-orang yang kecil ini, hai kita semua yang dianggap kecil, kita yang kekurangan mungkin dianggap kecil, kita yang segala sesuatunya tidak seperti yang baik di pandangan manusia, seringkali kita dianggap kecil. Kita juga anak-anak Tuhan dianggap kecil karena kita tidak banyak. Tetapi bagi kita orang-orang kecil ini, Tuhan berkata jangan takut. Malam hari ini temanya, hai engkau orang yang kecil, dianggap kecil, jangan takut. Ada berapa hal yang menakuti manusia. Jadi 3 hal yang membuat manusia takut. Yang pertama, Ibrani 11 ayat 40. Ibrani 11 ayat 40. Ibrani yang 11 ayat 40 ini yang membuat orang takut. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya, hal yang pertama yang sering kali orang takut adalah mengingat masa lalu, kegagalan masa lalu, kesusahan masa lalu, hal-hal yang penderitaan masa lalu sering kali membuat kita takut untuk melangkah. Tetapi ayat ini berkata bahwa sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Artinya kegagalan masa lalu, ketakutan masa lalu, kesusahan masa lalu. Kalau kita ingat masa lalu dan kita coba perhatikan hari ini, bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan membimbing kita. Mungkin pernah gagal, tetapi kalau kegagalan itu diizinkan oleh Tuhan, berarti memang Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Maka jangan pernah takut gagal. Kalau memang itu Tuhan izinkan, berarti Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik dari kegagalan kita. Jadi yang pertama yang buat orang takut adalah kegagalan di masa lalu. Hal yang kedua yang membuat orang seringkali takut adalah, kita buka di dalam Lukas 12 ayat 29 dan 30. Lukas pasal 12 ayat 29 dan 30. Lukas 12 ayat 29 dan 30. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas di hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia, sebab tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Kamu memerlukan semua itu.
Hal yang kedua yang sering menjadi kekhawatiran bagi kita, apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Artinya kebutuhan kita sekarang ini. Orang sering kali khawatir dengan apapun yang kita perlukan di hari-hari ini. Ya, apalagi di masa pandemi ini orang akan melakukan segala sesuatu untuk mencukupkan kebutuhan hari-harinya. Tetapi Tuhan membuat kita percaya bahwa jangan khawatir. Jangan takut dengan apa yang kamu minum, apa yang kamu makan. Orang di luar boleh susah mencari itu, khawatir dengan hal itu. Tetapi Bapamu di surga mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi hal yang kedua yang ditakutkan oleh manusia adalah kebutuhan hari-hari ini. Ya, kebutuhan hari-hari ini. Yang ketiga yang membuat orang takut adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan kita. Yohanes 13, Yohanes 16, sorry. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak di antara kita kalau ada pertanyaan, kalau umpama Tuhan izinkan kita meninggal, ada di mana kita? Sorga atau neraka? Mungkin kita sering kali bertanya, di mana posisi kita kalau Tuhan izinkan? Atau mungkin pertanyaan itu ditimbulkan di hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi jawaban Pak? Kita harus yakin bahwa Yohanes 3:16 ini menjadi bagian kita. Artinya kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Orang takut untuk mati. Ya, kekhawatiran ini yang seringkali menakuti orang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa surga sudah menjadi jaminan bagi kita asal kita tetap ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, pemilik surga. Ya, 3 hal ini yang seringkali membuat orang merasa kecil sehingga takut. Tetapi kenapa kita tidak perlu takut? Hal ini yang akan kita bahas. Kalau tadi hal-hal yang membuat orang takut, sekarang kenapa kita tidak perlu menjadi takut? Ya. Alasan yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 adalah kita memiliki roh yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kenapa kita begitu takut bahwa kita memiliki roh Allah di dalam hidup kita? Roh Allah adalah oknum Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa, melakukan segala sesuatu. Tidak perlu lagi khawatir. Tidak perlu trauma dengan masa lalu, apalagi takut dengan apa yang akan kita makan hari ini, dan lalu kita khawatir tentang masa depan. Ketika Allah ada di dalam kehidupan kita, Allah itu akan menuntun kita, menghilangkan trauma-trauma kita, membuat kita yakin bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan, dan membuat kita percaya bahwa pada saat kita dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga akan membimbing kita kepada surga yang kekal. Hal yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Di dalam Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, tanamkan ini dalam hidup kita. Bahwa bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Lebih dari apa yang kita pikirkan sebagai manusia. Lebih dari apa yang manusia bisa cerna dengan otaknya. Tuhan bisa melakukan hal itu. Maka bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saat ini mungkin merasa kecil, firman Tuhan datang padamu hari ini. Jangan takut. Jangan takut dengan trauma masa lalumu. Jangan takut tentang apa yang kau hadapi hari ini. Jangan takut tentang masa depanmu, karena Roh Allah yang besar bersama dengan kita. Dan ketika Allah bersama dengan kita, maka kita sanggup melakukan hal-hal yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Tetap berkati kehidupan kami, bahwa kami tidak perlu takut. Mungkin kami dianggap kecil, tapi kami yang percaya bersama dengan Roh Allah, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Syosyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.